Pagi Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tekubang Semarang. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah Ramadhani Putri dengan NIM nomor 1905710013 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Servant Leadership, Resistance to Change, dan Organizational Commitment terhadap Organizational Citizenship Behavior pada PT Telekomunikasi Seluler Regional Jawa Tengah dan DIY. Presentasi saya akan mulai dari bab 1, yaitu latar belakang mengenai penelitian saya, yaitu era globalisasi ini itu sangat berkembang pesat dan berpengaruh terhadap semua sektor, terutama perekonomian dan bisnis. Pada faktor tersebut itu sangat dibutuhkan adanya sumber daya manusia. Untuk mendukung adanya kinerja yang bagus, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang baik. Salah satunya pendukungnya yaitu adanya sikap OCB. OCB ini adanya sikap dari karyawan itu sendiri yang mau mengerjakan pekerjaan di luar job desk utamanya. Nah, dari OCB ini sendiri ada pengaruhnya. Salah satu yang pengaruh positif yang mendukung adanya OCB ini adalah servant leadership, lalu ada organizational commitment, dan salah satunya ada pengaruh negatif juga, yaitu resistance to change. Nah, untuk bab 2 sendiri itu ada pengertian dari OCB ini sendiri. Menurut Aprianti, OCB ini adalah perilaku individual yang bersifat bebas, tidak secara langsung dan eksplisit mendapat pengharapan dari sistem imbalan formal, dan secara keseluruhan mendorong keefektifan fungsi-fungsi organisasi. Selanjutnya yaitu ada servant leadership, yaitu artinya membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan, karena pemimpin tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga terlibat dalam karyawannya untuk memotivasi. Lalu selanjutnya yaitu ada resistance to change, yaitu adalah karakteristik individu yang menunjukkan sikap negatif terhadap perubahan. Lalu ada organizational commitment yang diartikan oleh di bawah DKK ini mengatakan bahwa komitmen organisasional dipandang sebagai suatu orientasi nilai terhadap organisasi yang menunjukkan pemikiran individu dan mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode dan penelitian. Dan objeknya yaitu mengambil PT Telekomunikasi Seluler yang berlokasi di Jalan Pahlawan. Selanjutnya untuk populasi dan sampel, saya mengambil sampel ini dengan menggunakan convenience sampling dengan populasi sebanyak 204 pegawai. Lalu untuk hasil penelitian saya dan pembahasan kali ini, sampel sebanyak 110 responden yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2024, yaitu paling banyak laki-laki dengan masa kerja yaitu 1-5 tahun, dengan usia paling banyak yaitu 31-40 tahun, dan pendidikan terakhir yaitu diploma 4 S1 yang paling banyak. Statistik deskriptif sendiri, saya menggunakan skala Likert dari 5 poin dengan menghasilkan hasilnya seperti ini, nilai maksimum, min, dan standar deviasi ini sendiri. Lalu untuk uji validitas, ini dilakukan mengetahui data valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pada uji kali ini itu dikatakan valid jika nilai KMO itu lebih besar 0,5 dan nilai loading factor 0,4. Untuk nilai KMO sendiri semuanya valid. Dan untuk nilai loading factor ada satu variabel yang tidak valid pada pertanyaan A1, yaitu resistance to change. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu untuk menguji data instrumen reliable ataukah tidak. Teknik yang digunakan pada uji ini yaitu menggunakan Cronbach's alpha yang dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha yaitu lebih besar 0,60. Dan dari hasilnya terlihat di sini yaitu reliable semua untuk nilai reliabilitasnya. Dan selanjutnya yaitu ada analisis regresi linear berganda, yaitu adapun hasil sebagai berikut untuk hasilnya tabelnya. Lalu ada untuk uji F untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau tidak, dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, kriteria uji F ini dinilai dari nilai signifikansi yang memperoleh nilai kurang dari 0,05, maka dikatakan itu terdapat pengaruh secara simultan. Diperoleh dari hasil di atas bahwa 0,000 itu kurang dari 0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa model regresi servant leadership, resistance to change, dan organizational commitment terhadap OCB itu baik dan dapat
Dilanjutkan dengan perhitungan koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi dengan hasil berikut, yaitu 0,484 atau sebesar 48,4%, yang artinya dapat dijelaskan sebesar 0,48 atau 48,4% dengan variabel servant leadership, resistance to change, dan organizational commitment. Nah, selanjutnya yaitu ada uji T. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada hipotesis pertama, yaitu nilai signifikansi untuk pengaruh servant leadership ini adalah sebesar 0,044, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat diterima dan terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya yaitu hipotesis kedua, nilai signifikansi menunjukkan pengaruh resistance to change terhadap Y sebesar 0,186, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya yaitu ada hipotesis ketiga, nilai signifikansi pengaruh organizational commitment terhadap Y sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Untuk yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah servant leadership memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap OCB pada karyawan PT Telekomunikasi Seluler. Selanjutnya yaitu resistance to change tidak berpengaruh terhadap OCB pada karyawan PT Telekomunikasi Seluler. Dan yang ketiga yaitu organizational commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan PT Telekomunikasi Seluler Regional Jawa Tengah dan DIY. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun banyak kekurangan dalam presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.